Bab 35. Danu tidak kembali. Itu karena mereka melihat salah satu bodyguard yang jatuh tergeletak di tanah. Dengan Kamandanu menginjak dadanya dengan penuh kemenangan sambil menatap dingin pada Harry dan Antek yang lain. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Danu menaklukkan bodyguard yang tegap dalam hitungan M. Ili detik, dia adalah Antek terbaiknya. Namun, Harry tidak bisa berpikir lagi karena bahkan sebelum dia mendarat di tanah, Kamandanu melompat dan menendangnya. Retakan. Tulang kaki Harry patah oleh tendangan Kamandanu. Harry segera berkeringat dingin. Antek yang lain menggigil saat dia menatap tendangan Kamandanu. Orang macam apa dia? Gerakannya begitu mengerikan. Masuk ke dalam mobil, mata pembunuh Kamandanu membuat mereka menggigil. Dia tidak berani melawan dan dengan cepat naik. Apa yang membuatnya mati rasa karena ketakutan adalah Kamandanu mampu membawa Harry dan Antek yang sudah lumpuh, satu di masing-masing tangan dengannya dengan mudah, dan mengikuti di belakangnya. Mobil itu tidak jauh. Hanya beberapa ratus meter jauhnya, Harry terbiasa memilih jalan kecil untuk parkir sehingga dia tidak terlihat oleh orang lain. Lagi pula, saat itu jam 2 pagi, tidak ada seorang pun di jalanan, jadi beberapa orang ini masuk ke BMW tanpa hambatan. Kamandanu membuang Harry dan Antek yang lumpuh di kursi belakang dan mengambil semua uang mereka. Lalu, dia duduk di kursi di samping pengemudi, berkata, "Berkendara ke Banyuwangi." "Apa, Banyuwangi?" Antek yang mengemudi terkejut. "Tidak omong kosong, mengemudi saja." Kamandanu memerintahkan, membuat Antek menelan kata-katanya. Dia hanya bisa dengan cepat menyalakan BMW dan dengan cepat menghilang dari jangkauan kota Surabaya. Ketika mobil melaju selama sekitar 1 jam, Kamandanu tiba-tiba teringat bahwa kotak medis kecilnya masih berada di koridor ruangan. Namun, jika dia kembali untuk mengambilnya sekarang, itu mungkin akan menjadi fajar. Jadi dia meninggalkan ide itu. Hanya ada beberapa sup, pil, surat, dan beberapa hal lain-lain. Harry tidak hanya tertekan, tetapi kedua Antek juga merasa rendah hati dan sedih. Biasanya mereka yang memberi pelajaran kepada orang-orang. Tetapi hari ini, mereka telah diberi pelajaran oleh Danu yang dianggap sampah yang tidak berguna. "Tuan Muda Danu, ini salahku karena telah menganiayamu kali ini. Tapi saya pikir Anda tahu kekuatan keluarga Laksono. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tapi jika Anda bersedia untuk membiarkan saya pergi, saya tidak akan memperlakukan Anda lebih jauh." Harry mulai melunak dan memohon belas kasihan. Dia merasa Danu ini adalah karakter yang galak, jauh lebih galak darinya. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, plak-plak, Kamandanu menamparkan keras Harry 2 kali sebelum perlahan berkata, "Berhentilah omong kosong di depanku. Akan menguntungkan Anda jika keluarga Laksono Anda tidak main-main dengan saya, jika mereka melakukannya. Saya akan menghapus nama mereka dari Jakarta. Saya, Kamandanu, akan melakukan apa yang saya katakan, tetapi mungkin Anda tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melihatnya." "Kamu," Harry meludahkan 2 gigi dan gemetar. Tidak diketahui apakah dia gemetar karena marah atau takut. Tetapi kali ini, Harry benar-benar ketakutan dari kata-kata Danu. Sepertinya Danu akan mengambil nyawanya. Meskipun dia tidak percaya Danu akan berani, dia hanya memiliki satu kehidupan. Jika penyesalan ada gunanya, dia pasti sudah melakukannya ribuan kali. Setelah 1 jam atau lebih, Kamandanu melihat ke depan ke jalan raya yang melingkari gunung yang tinggi dan berpikir dalam hati. Ini hampir fajar, jika dia mendorong mobil dari tebing di sini. Itu akan menjadi ide yang paling cocok. Dia tidak benar-benar akan mendapatkan mobil ini untuk mengantarnya ke Banyuwangi. Itu akan meminta untuk mati. Memikirkan hal ini, Kamandanu melihat kamera di kejauhan. Dia tiba-tiba membungkuk dan menarik kemudi. Antek pengemudi yang masih berpikir tentang cara memperingatkan polisi tidak menyangka Kamandanu akan merunduk dan mutar rodanya begitu tiba-tiba. Kendaraan itu tiba-tiba berbelok besar dan keluar dari jalan raya, jatuh dari tebing. Saat mobil mulai jatuh, Kamandanu menendang pintu hingga terbuka dan menggunakan teknik langkah saipi anginnya untuk meluncur ke dinding tebing.
Menempel erat di sana, dia harus berada di tahap ketiga pemurnian tubuh untuk dapat memanfaatkan teknik langkah saipi anginnya secara maksimal. Tapi Kamandanu baru berada di tahap kedua sekarang, jadi dia kesulitan menggunakannya. Namun, itu sudah cukup baginya untuk menyelamatkan hidupnya. BMW jatuh dari tebing dan setelah beberapa saat, ledakan keras terdengar, dan pusaran api meletus. Kamandanu merasa lega. Dia masih berpikir bahwa jika mobilnya tidak terbakar, dia harus turun dan melakukannya sendiri. Tetapi dia tidak berpikir mobil itu akan terbakar dengan sendirinya dengan patuh. Kamandanu dengan hati-hati menghindari kamera dan pergi ke hutan, dengan cepat menghilang ke dalam malam. Maya bangun di pagi hari. Mita sudah pergi bekerja, tetapi yang membuatnya penasaran adalah Danu tidak membelikan sarapan untuknya pagi itu. Dia juga tidak melihat Danu. Dan ini membuatnya tidak senang. Terakhir kali, dia hanya membawa teman sekolah untuk makan malam, tetapi pada akhirnya, bukan hanya kualitas makanannya yang menurun, tetapi sekarang dia bahkan tidak mendapatkan sarapan. Untungnya, dia akan pergi besok. Kalau tidak, dia memiliki rasa jengkel yang tak terlukiskan ini setiap kali dia melihat Danu. Terkadang, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kesan pertama mereka. Lagi pula, pendapat orang lain tidak terbentuk begitu saja. Namun, yang membuat Maya kecewa adalah dia masih tidak melihat Danu di siang hari. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia telah menjadi terlalu bergantung pada Danu. Jika Danu tidak kembali, apakah dia tidak akan makan? Karena tidak ada seorang pun dari keluarga Laksono yang datang untuk mengganggunya. Maya merasa jauh lebih lega, dan segera dia akan meninggalkan Jakarta bersama orang tuanya yang membuatnya merasa lebih baik. Setelah makan siang, Maya tiba-tiba melihat pot bunga Danu. Tampaknya mereka tidak dikelola selama lebih dari 10 hari. Beberapa bunga bahkan mati. Namun, Maya menemukan bahwa yang secara khusus diurus oleh Yemo dengan warna perak telah menghilang. Maya tiba-tiba merasa kesal dan ingin menelepon Betty, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering. Maya, aku punya berita bagus untukmu. Tahukah kamu? Tadi malam sekitar jam 4 pagi, mobil Harry jatuh dari tebing di Jalan Raya Jember. Harry dan 2 anteknya yang ada di dalam mobil semuanya tewas. Sekarang, Anda bisa bersantai, tidak ada yang akan datang untuk mengganggu Anda lagi. Aku akan datang dan menjemputmu besok. Suara gembira Betty membuat Maya merasa seperti sedang bermimpi. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menutup telepon. Dia masih tidak percaya bahwa iblis dalam mimpinya telah mati dan dia merasa lega. Maya menghela nafas lega. Naluri pertamanya adalah pergi ke kamar dan mengeluarkan surat. Nikahnya dengan Danu, jadi ketika dia kembali, dia bisa menceraikannya. Sore ini pasti sore terlama bagi Maya. Danu, yang biasanya kembali lebih awal untuk memasak, masih belum kembali pada jam 8 malam. Namun, Mita kembali dari pekerjaan. Ini adalah pertama kalinya Mita pulang kerja untuk melihat Maya. Bukan di kamarnya tapi menunggu di luar. Namun, dia tidak melihat Danu. Kamu Mita, kan? Maya berkata dengan ragu-ragu. Bab 36. Seharusnya oleh Danu. Mita mengangguk. Ya, apakah Danu sudah memberitahumu? Sebenarnya, aku bahkan belum tahu namamu. Saya Maya, saya ingin bertanya apakah Anda tahu kemana Danu pergi? Kenapa dia masih belum kembali hari ini? Di mata Maya, Danu dan Mita hidup bersama. Mita pasti tahu di mana Danu berada. Danu, aku belum melihatnya selama 2 hari. Bukankah dia bersamamu? Mita berkata, tertarik. Sementara itu, dia berpikir, pacarmu menghilang? Mengapa kamu bertanya padaku? Dengan saya, Maya sama tertariknya dengan Mita. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Hal-hal tampaknya tidak seperti yang dia pikirkan. Kemudian, dia melihat ekspresi Mita sehingga dia hanya bisa berkata, kamu adalah pacarnya, bukankah dia tinggal bersamamu? Mendengar kata-kata Maya, Mita tersipu dan sedikit kesal, tetapi Maya sangat cantik, dan temperamennya jelas bukan wanita normal, jadi dia tidak bisa benar-benar marah. Namun, dia menjawab dengan dingin.
Sejak kapan aku menjadi pacarnya, ini benar-benar aneh. Kamu tinggal bersamanya di kamar yang sama setiap hari, dan kamu bilang aku pacarnya. Apa, Danu tidak tinggal bersamamu di malam hari? Maya bertanya dengan heran. Seolah mengetahui Maya tidak berbohong dengan sengaja, Mita menjawab. Saya hanya menyewa rumah yang sama dengannya. Kami tidak begitu mengenal satu sama lain. Bukankah dia tinggal bersamamu? Maya sudah tahu, dia pasti salah paham dengan Kamandanu. Namun, jika Kamandanu tidak tinggal bersamanya dan tidak tinggal bersama Mita, di mana dia akan tinggal, itu seharusnya hotel, dia punya cukup uang sekarang. Oh, dia seharusnya tinggal di hotel. Hanya saja dia kabur ke suatu tempat hari ini. Maya agak malu berpikir bahwa dia salah paham dengan Kamandanu. Tinggal di hotel, tidak memungkinkan. Saya bangun jam 6 pagi, dan setiap pagi, dia akan berada di halaman belakang. Mita menghentikan kata-katanya pada saat itu. Jika dia melanjutkan, itu akan memperjelas bahwa Maya tinggal bersama Danu, dan karena dia tidak mau mengakuinya sendiri, mengapa repot-repot mengatakannya? Mita yang tiba-tiba berhenti berbicara merasa malu dan berkata, mungkin, dia benar-benar tinggal di hotel. Saya memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, jadi saya akan masuk. Tentu saja, Maya tahu apa yang Mita pikirkan dan segera pergi ke Mita sambil berkata dengan canggung. Maaf, Mita, aku benar-benar tidak tinggal bersamanya, tapi bagaimana dia bisa berada di halaman pada jam 5 atau 6 pagi setiap pagi? Mita menganggap rangkaian acara ini lucu. Tetapi dia melihat bahwa Maya sepertinya tidak berbohong dan mengerutkan kening. Berpikir bahwa ini terlalu tidak masuk akal. Itu membuat orang merasa merinding memikirkannya. Apakah Danu? Dia tidak berani terus memikirkannya. Seolah tiba-tiba teringat sesuatu, Mita tiba-tiba berkata, pemilik tanah telah memasang kamera di depan dan belakang. Pusat kendali adalah komputer yang ditempatkan di ruang penyimpanan. Aku akan menunjukkannya padamu. Maya mendengar bahwa ada kamera dan buru-buru mengikuti Mita ke ruang penyimpanan. Maya telah tinggal di sini begitu lama dan tidak tahu bahwa ada ruang penyimpanan lain, ada komputer pengintai di dal. Amnya, tapi penuh debu, dan listrik dimatikan. Keduanya menyalakan layar dan melihat dua jendela pengawasan. Satu menghadap pintu depan, dan satu lagi di belakang. Tampaknya pemilik tanah itu cukup teliti. Mereka membuka rekaman pengawasan baru-baru ini. Kamera yang menghadap ke pintu depan menunjukkan bahwa Kamandanu keluar lebih awal setiap pagi. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Kamandanu keluar pada malam hari. Namun, ketika kedua orang itu mengalihkan kamera ke belakang, mereka segera mengetahui bahwa Kamandanu telah duduk di bawah pohon sepanjang malam, selain sesekali tidur di bawah tenda tahan hujan di lantai batu selama beberapa jam. Sebagian besar waktunya dihabiskan dengan berbaring di pohon. Dia telah tidur di pohon. Maya dan Mita saling memandang dengan kaget. Mita dan Maya memiliki pemikiran yang sama. Apa yang terjadi selama hari-hari hujan, seminggu yang lalu? Ada hujan lebat, mereka bergegas mengubah tanggal menjadi hari hujan itu, tetapi yang mengejutkan mereka adalah Kamandanu masih duduk di bawah pohon. Namun, hujan tampaknya telah membentuk penghalang di sekitar Kamandanu. Keduanya tidak dapat melihat dengan jelas dan mengira ada masalah dengan kamera. Namun, 1 jam kemudian, Kamandanu meninggalkan pohon dan tidur di lantai batu. Mita adalah gadis yang emosional dan setelah melihat bahwa Danu bahkan tidak memiliki tempat tinggal di malam hari, dia langsung merasa jijik terhadap Maya. Air matanya jatuh, berpikir bahwa Danu menyedihkan. Bahkan jika gadis ini cantik, dia tidak bisa begitu saja melakukan itu pada Danu. Menyeka air matanya, Mita melirik Maya. Dia tidak ingin tinggal dengan wanita ini lagi. Dia hanya berbalik dan meninggalkan ruang penyimpanan tanpa mengatakan apa-apa. Ketika Mita berjalan keluar dari ruang penyimpanan, Maya mengerti bahwa Mita memiliki permusuhan terhadapnya. Dia bisa merasakan dan melihatnya dengan jelas, namun sekarang dia masih menatap Kamandanu, yang tidur di lantai batu. Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, tapi itu bukan kesedihan seperti Mita. Dia punya uang sebanyak itu, kenapa dia tidak pergi ke hotel?
Mengapa dia tinggal di bawah pohon malam demi malam? Bahkan jika dia tidur di bawah pohon, dia harus berada di bawah atap saat hujan. Memikirkan bagaimana Mita menangis, Maya merasa hatinya agak keras. Dia hanya merasa Danu terlalu pelit. Meskipun dia merasa tidak enak, dia hanya memikirkan satu kalimat. Mereka yang dibenci memiliki aspek yang menyedihkan. Dia tidak tahu Kamandanu memikirkannya seperti ini juga. Dia menghela nafas dan berpikir. Apakah dia begitu pelit karena dia terlalu miskin sebelumnya? Meskipun dia merasa tersentuh oleh Danu memberikan kamarnya untuknya, dia merasa itu lebih karena dia memberikan 50 juta kepada Danu. Kamera dinyalakan pada malam sebelumnya. Dan Kamandanu masih berdiri di bawah pohon selama setengah malam. Dan sekitar jam 1 pagi, dia pergi tidur di lantai batu. Tapi adegan berikut hampir membuat Maya berteriak. Harry dengan diam-diam melompati tembok dengan dua kaki tangannya. Maya tiba-tiba teringat panggilan telepon Betty. Bukankah Harry sudah mati? Kenapa dia ada di sini tadi malam? Memikirkan hal ini, Maya merasa merinding di kepalanya. Tetapi adegan berikut membuatnya benar-benar memahami situasinya. Kamandanu yang sedang tidur di lantai batu baru saja berbicara beberapa patah kata dengan Harry dan mereka. Kemudian, membawa Danu pergi. Adegan sesudahnya kembali ke nol. Dia tidak bisa mendengar percakapan antara Kamandanu dan Harry. Maya sudah mengerti. Sepertinya Danu dan Harry mencapai semacam kesepakatan dan pergi begitu saja. Biasanya, jika Harry datang ke sini, bagaimana dia bisa pergi tanpa menculiknya? Apa yang terjadi? Harry benar-benar menemukan jalannya di sini. Ini benar-benar gila. Maya merasa takut hanya dengan memikirkannya, jika bukan karena Danu. Apa yang akan terjadi? Dia tidak berani berpikir. Mobil Harry jatuh dari tebing. Apakah terjadi sesuatu pada Danu? Maya tidak bisa lagi menahan kekhawatirannya saat dia mengangkat telepon untuk menelepon Betty. Betty, kamu bilang Harry dan dua anak buahnya meninggal. Apakah ada orang lain di dalam mobil? Inilah yang paling ingin diketahui Maya, meskipun Danu mengambil 50 juta darinya. Maya tidak dapat menerimanya jika Danu kehilangan nyawanya karena uang itu. Ditambah lagi, orang-orang ini datang untuknya. Danu tidak bersalah. Tidak. Ada apa? Hanya ada mereka bertiga di dalam mobil. Ini telah diverifikasi. Keluarga Laksono sedang dalam kekacauan sekarang, Maya. Jangan terlalu banyak berpikir, aku akan menemanimu besok, Betty menghiburnya. Setelah menutup telepon, Naya masih tidak merasa tenang. Tidak mungkin dia bisa membiarkan siapapun melihat rekaman video di sini, memikirkan hal ini. Maya bergegas dan mengambil USB-nya dan menyalin klipnya, sambil menghapusnya dari komputer. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Namun, pikiran lain menghantamnya. Bagaimana jika keluarga Laksono tahu bahwa Harry datang ke Surabaya, jika mereka menyelidiki? Klip ini masih dapat dipulihkan. Maya terjebak. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah yakin bahwa kematian Harry harus terkait dengan Danu, namun mobil Harry jatuh ke tebing di Jalan Raya Jember arah Banyuwangi. Keluarga Laksono seharusnya tidak dapat mengetahui tentang tempat ini. Bab 37. Maafkan aku, Danu. Ketika Maya meninggalkan ruang penyimpanan dan tidak melihat Mita, dia tahu bahwa Mita memiliki pendapat buruk tentangnya dan pergi dengan marah. Apakah aku benar-benar wanita yang buruk? Maya bertanya pada dirinya sendiri tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Itu adalah malam tanpa tidur. Dan ketika dia bangun keesokan paginya, Mita sudah pergi bekerja. Maya dengan cepat mengemasi barang-barangnya sebelum menatap pot di sudut ruangan. Tenggelam dalam pikirannya, Kamandanu sering menggunakan panci itu untuk memasak beberapa bumbu. Dia kemudian mengarahkan matanya pada tas hitam. Tepat ketika Maya mengangkat tasnya, bel pintu depan berbunyi. Dia membuka pintu dan melihat bahwa Betty yang datang. Betty memindai rumah dan tidak menemukan Kamandanu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mana Danu? Dia keluar kemarin dan belum kembali sejak itu, jawab Maya tanpa sadar. Oh, saya membawa kartu bank. Terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak, kita masih perlu memberinya uang kan? Lagi pula,
Kami menggunakannya begitu lama, lagi pula, orang tuamu akan menjemputmu di Gresik. Mereka tidak akan datang ke Surabaya, jadi kita akan pergi ke Gresik untuk bertemu dengan mereka, kata Betty santai. Maya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh, tidak perlu memberinya uang, saya sudah memberikan kartu dengan 50 juta kepadanya. Saya pikir itu sudah cukup sebagai pembayaran." "Dari mana kamu mendapatkan 50 juta? Betty menatap Maya dengan heran dan bertanya. "Tentu saja saya membawanya, sejak kita meninggalkan Jakarta," Maya menjawab. "Hah, kartu itu tidak berguna. Mereka membekukannya pada hari kami meninggalkan Jakarta. Aku baru tahu setelahnya dan lupa memberitahumu." Betty menatap Maya tanpa daya. Maya linglung untuk waktu yang lama sebelum bergumam. "Kartu tidak berguna, jadi selama ini saya pakai uang dia. Tidak heran dia pelit, jadi seperti itu." "Maya, apa yang kamu bicarakan?" Betty melihat Maya tenggelam dalam pikirannya dan suaranya juga tidak terlalu keras. Jadi dia buru-buru bertanya, Maya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera bergerak. Dia mengambil tas Kamandanu dan mengeluarkan kotak medis kecil dan membukanya dengan cepat. Ada 7 atau 8 botol, sebungkus jarum perak, dan kartu identitas. Kartu yang dia berikan padanya juga ada di sana. Ada juga beberapa jimat yang memiliki gambar aneh di atasnya. Terakhir, ada surat yang tidak memiliki nama penerima di atasnya. Maya mengambil kartu itu saat tangannya mulai gemetar. Jika ada lubang di tanah tempat dia bisa merangkak, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Dia selalu berpikir bahwa Kamandanu menggunakan uangnya, sementara dia bahkan meminta sesuatu darinya tanpa ragu-ragu. Dia makan dan tinggal di sini tanpa beban. Hatinya, hanya hari ini, dia tahu betapa konyolnya dia. Dia selalu menggunakan uang Kamandanu, tetapi mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Tidak heran dia ragu untuk pergi ke restoran hari itu. Ketika dia membayar tagihan, dia bahkan mengeluarkan recehan. Ada juga setumpuk tanda terima di bagian bawah kasing. Maya mengeluarkan kwitansi terlipat itu dan hanya merasakan kepalanya berdengung. Wajahnya segera menjadi pucat, dan dia hampir jatuh ke tanah. "Maya, apa yang terjadi?" Betty buru-buru mengangkat Maya. Maya mengambil setumpuk tanda terima itu dan memasukkannya ke dalam kotak dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Betty, "Betty, bisakah kamu menungguku di luar?" Maya berlari ke kamar dan menutup pintu. "Maya, ada apa? Kamu menangis?" Betty berdiri di depan pintu yang tertutup dan juga tercengang. Dia dengan jelas melihat air mata Maya dalam semua ingatannya. Maya tidak pernah menangis. Tidak peduli betapa sedihnya masalah itu, dia tidak pernah menangis, tidak sekalipun. Namun, hari ini Maya menangis. Apa yang terjadi dengannya? Apa yang membuatnya begitu sedih? Maya duduk di samping tempat tidur dan membuka tas Kamandanu sekali lagi. Tumpukan kwitansi penjualan darah muncul di depannya. Yang terbaru adalah beberapa hari sebelum teman sekolahnya datang. Danu menjual darah, tetapi dia meminta uang dan dipaksa untuk makan 900.000 di restoran. Satu kali makan di sana harganya berkali-kali lipat dari apa yang dia terima dari menjual darah. Namun dia ada di sana menertawakannya karena menjadi lebih pelit dan bahkan mengeluh bahwa makanan yang dia siapkan semakin buruk. Kenapa dia tidak pernah mengeluh di depannya? Apakah itu karena penghinaan? Atau hanya tidak mau? Pria macam apa ini? Pria macam apa yang bisa melakukan ini? Apakah ini benar-benar sampah yang tidak berguna yang dikeluarkan dari keluarga Arya? Jika hal terluas di dunia ini adalah lautan, maka sekarang, di mata Maya, hati Kamandanu jauh lebih luas dari lautan. Tapi di matanya sekarang, orang macam apa dia? Kejam, cuek, keterlaluan. Air mata Maya jatuh dengan cepat pada tanda terima penjualan darah saat kata-kata di atasnya mulai memudar, seolah-olah dia akan meneteskan air matanya selama 22 tahun sekaligus di sini. Namun, dia tidak bisa menghentikan penyesalan, dan kesedihan dari mengisi dan mengalir keluar dari hatinya. Ketika Kamandanu membayar tagihan setelah makan malam itu,
Dia sebenarnya malu karena Kamandanu mengeluarkan recehan. Namun pada saat ini, Maya tiba-tiba sangat membenci dirinya sendiri. Bang-bang, pintu berbunyi dengan gedoran Betty. Namun, Maya tidak mendengar apapun. Dia hanya mendengar kata-kata Kamandanu bergema di benaknya. Tidak, makanan di sana terlalu mahal. Kami hanya akan menghabiskan paling banyak 500.000 di restoran ini, adalah jawabannya saat itu. Tapi berapa kali Kamandanu harus pergi ke rumah sakit untuk itu? Dia hanya seorang siswa, selain Men. Jual darah ke rumah sakit? Dari mana lagi dia bisa mendapatkan uang? Maya tanpa sadar mengeluarkan 200.000 yang Kamandanu berikan padanya. Hanya ada beberapa puluh ribu yang tersisa. Maya yang selalu berpikir uang itu kotor. Untuk pertama kalinya membelai uang di tangannya merasakan sakit di hatinya. Dia telah tidur di bawah pohon di halaman belakang dan di lantai batu karena dia tidak punya uang untuk pergi keluar dan tinggal. Mengapa Mita bisa menganggapnya sebagai Kamandanu berusaha menghemat tetapi dia tidak bisa. Maafkan aku, Danu.